Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, pagi ini kita akan mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa ini adalah bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa ini. Allah juga mengutus Rasulnya, Rasulullah SAW, dengan bahasa ini juga, yaitu bahasa Arab. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami, agar kamu berakal. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa resmi di dalam Islam dan bahasa pemersatu Islam. Orang-orang kafir, orang-orang munafik sadar akan hal ini, sehingga orang yang mempelajari Al-Quran, yang membumikan bahasa Arab, itu nanti dituduh dengan hal-hal yang bukan-bukan, dituduh sebagai teroris lah, radikal lah, dan sebagainya. Karena kalau semua orang mempelajari bahasa Arab, mereka semua akan sadar akan Islam yang dia anut. Seperti itu, Ustaz. Jadi merupakan bahasa pemersatu. Dulu ketika Islam masih mempunyai satu wadah institusi, mempunyai pemerintahan yang resmi, itu yang menjadi bahasa resminya adalah bahasa Arab. Dan orang-orang barat merasa kagum, merasa hebat ketika dia telah mengetahui bahasa Arab. Layaknya kita sekarang lah. Kita sekarang merasa kagum, merasa hebat kalau kita bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena mau tidak mau Amerika, ya, Barat istilahnya, itu memang menguasai dunia sekarang. Kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, faktanya dunia dikuasai oleh Barat. Dan bahasa yang mereka gunakan bahasa Inggris kan. Jadi orang yang mengerti bahasa Inggris merasa bangga karena memang bahasa dunia sekarang. Lah, dulu seperti itu juga. Dulu seperti itu juga ketika Islam memiliki pemerintahan yang resmi semenjak zaman Rasulullah sampai akhir khilafah Utsmaniyah, itu bahasanya bahasa Arab. Seperti itu. Nah, baik, kita mulai ya. Pertama yang harus kita pahami, bahasa Arab itu adalah bahasa sebagaimana kita. Maksudnya bahasa yang diomongkan, diucapkan oleh satu bangsa, yaitu bangsa Arab. Kalau kita bangsa Indonesia misalnya mengucapkan bahasa Indonesia, maka di sana menggunakan bahasa Arab. Bangsa misalkan Amerika yang menggunakan bahasa Inggris. Yang akan kita pelajari adalah sama, bahasanya orang memang. Makanya kita akan membahas terlebih dahulu bahasa Arab itu dari sisi kalamnya. Jadi kalam itu adalah perkataan yang sempurna, ya, perkataan yang sempurna. Kita tulis dulu ya. Al-kalamu. Sudah pernah nulis bahasa Arab kan ya? Dikit-dikit gitu. Al-kalamu. Nah, kita akan membahas kalam sekarang. Kalam itu kalau bahasa Indonesia itu adalah perkataan yang sempurna. Perkataan sempurna. Apa maksudnya perkataan yang sempurna? Dalam bahasa Indonesia, kalau saya tanya kira-kira perkataan yang sempurna apa? Bang Denny. Perkataan yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Contoh. Terserah. Namun sudah sempurna gitu. Apa kira-kira? Banyak kita temui ini. Yang lengkap. Misalkan saya apa misalnya? Ustadz adalah seorang guru. Itu adalah kalimat yang sempurna.
Ketika antum mengatakan Ustadz adalah seorang guru, kira-kira menimbulkan pertanyaan lagi enggak? Tidak. Kalaupun menimbulkan pertanyaan, maka pertanyaannya dari luar, bukan dari sisi kalimatnya. Misalkan Ustadz adalah seorang guru, misalnya. Nah, dari pernyataan ini kita nggak akan menimbulkan pertanyaan lagi, sebab sudah sempurna gitu kan. Beda kalau antum mengatakan Ustadz adalah, berhenti di situ. Adalah apa? Ustadz adalah, sudah. Nah, ya kan? Sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan dari pernyataan. Lah di sini kan tidak. Berarti di sini adalah kalam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita apa? Kalimat sempurna atau perkataan sempurna. Nah, dalam bahasa Arab sama. Dalam bahasa Arab sama. Samanya contoh ya. Contoh misalkan ini yang biasa ini Allahu Rabbuna. Adapun Allah adalah Rabbuna, Tuhan kami. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok Allah menjadi Tuhan? Itu kan bukan dari pernyataan ini. Pertanyaan muncul dari luar. Ustadz adalah seorang guru. Kenapa kok menjadi guru? Itu pertanyaan dari luar. Tapi kalau dari pernyataannya, perkataannya sudah sempurna, dia mengabarkan bahwa Ustadz itu adalah guru, selesai. Maka itu disebut dengan perkataan sempurna, atau kalau bahasa Indonesia kalimat sempurna. Nah, sekarang kita akan membahas kalam. Kalam juga begitu. Kalam ya. Kalam adalah perkataan sempurna. Soalnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalam bahasa Indonesianya adalah kalimat sempurna. Sementara kalimat dalam bahasa Arab itu lain. Baik, kita bahas kalam. Kalam adalah huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang disebut kalam adalah pertama, lafaz. Dia harus berupa lafaz. Nah, lafaz itu di dalam bahasa Arab adalah, dalam bahasa Arab ya, adalah suara yang mencakup huruf hijaiyah. Iyalah namanya bahasa Arab, masa menggunakan bahasa Latin gitu kan. Suara yang mencakup huruf hijaiyah. Seperti apa? Nama orang misalkan Zaidun. Ada nama orang Zaid bin Harith. Ada nama orang misalkan Umar. Bahasa Arab ya, Umaru. Tapi kalau misalkan Susilo, Bambang Yudhoyono itu kan bukan bahasa Arab. Atau misalkan sandal, itu bukan bahasa Arab. Tapi kalau antum bilang bahasa Arabnya naklun, naklun kan sandal artinya, maka bahasa Arab kayak gitu. Itu disebut dengan lafadz nantinya. Itu ya. Jadi yang pertama, kalam itu karena ini adalah membahas bahasa Arab, ya jelas kita bahas yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi kalam itu adalah pertama lafaz. Lafaz itu adalah suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Jadi ada zai, ada ya, ada dal, kemudian ada ain, mim, ada ra, mengalat. Seperti itu. Salam. Masya Allah. Ini musyrif saya ini, guru saya. Jadi ini main-main ke sini katanya. Jadi gitu ya. Jadi pembahasan awal ini Ustaz, alhamdulillah antum datang. Jadi kalam karena memang adalah konteksnya bahasa Arab, maka kita membahas berkaitan dengan bahasa Arab. Apa yang disebut dengan kalam? Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah perkataan yang sempurna, adalah yang pertama al-lafdhu lafaz. Dia adalah lafaz. Kembali lagi, lafaz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Yang mengandung huruf hijaiyah. Kalau dia tidak mengandung huruf hijaiyah, mengandung kosakata Cina misalnya, atau kosakata Jepang, kosakata bahasa Indonesia misalnya, sendal kayak gitu, maka tidak disebut dengan lafaz. Kayak gitu lafaznya. Gitu ya. Nah,
Tapi ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Sampai melafazkan apa tadi? Ya, gitu kan. Jadi bahasa Indonesia. Sangat banyak dalam bahasa Indonesia itu yang menyerap bahasa Arab, banyak sekali. Jadi benar-benar berpengaruh bahasa Arab itu. Baik, itu yang pertama adalah lafaz. Kemudian yang kedua, bukan hanya lafaz saja. Kalau lafaz itu kan cuma satu, segini, satu kata gitu, satu kata kayak gitu kan, satu kata langsung. Nah, al-murakkabu harus tersusun. Namanya tersusun ya pasti tersusun 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan Zaidun, dia sudah dikatakan lafaz karena ada zai, ada iya, ada dal. Iya betul, sudah lafaz itu. Umar misalnya nama orang, ada ain, mim, ada ro, itu sudah dikatakan sebagai lafaz. Tapi apakah dia murakkab, tersusun? Tidak. Karena di sini adalah satu kosakata saja. Satu kalimat, yaitu kalimat isim, kata benda. Nah, kemudian akhirnya agar tersusun apa? Misalkan ditambahi lagi qaimun. Zaidun qaimun, misalkan Umar akilun. Kayak gini. Akilun, Zaidun qaimun. Zaid qaimun berdiri. Nah, ketika ada orang mengabarkan Zaid qaimun, Zaid berdiri. Sudah, ini adalah kabar saja. Jadi dia mengabarkan bahwa Zaid itu berdiri sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Ya kan? Zaidun qaimun, dia tersusun. Lafaz pertama, lafaz kedua, kalimat pertama, kalimat kedua. Makanya dia disebut dengan murakkab. Jadi murakkab adalah tersusun, bukan hanya satu kalimat, bukan hanya satu lafaz. Sama juga dengan Umar akilun. Umar nama orang, akilun adalah makan. Umar sedang makan. Jadi ketika ada orang mengatakan Umar sedang makan, ya kan? Ya sudah, dia mengabarkan bahwa Umar sekarang makan. Lah, ini disebut dengan murakkab. Ini merupakan murakkab. Paham ya? Nah, tersusun dari dua kalimat atau lebih. Yang penting sekarang dua kalimat dulu. Makanya kalau antum baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, dia itu pertama sudah lafaz. Iyalah. Dalam Al-Qur'an kan gitu kan, sudah lafaz semua itu. Kemudian murakkab, iya, sangat murakkab karena dia tersusun dari dua kalimat atau lebih, dua kalimat dan lebih. Ya kan, ada beberapa kalimat itu. Banyak kan? Maka itu disebut dengan murakkab. Kemudian selanjutnya, untuk kemudian nanti menjadi kalam, tidak cukup hanya lafaz dan murakkab saja. Karena bisa saja murakkab nanti justru nggak berfaedah, nggak dimengerti. Ada murakkab tapi nggak dimengerti. Makanya syarat yang kedua itu murakkab tersusun, artinya saya sertakan ini ya, artinya karena ini memang khusus untuk pemula. Kemudian al-mufidu. Al-mufid itu berfaedah, dimengerti, difahami. Gitu ya. Jadi dia adalah lafaz tersusun kemudian berfaedah, dipahami. Jadi yang antum katakan itu memahamkan orang lain. Memahamkan orang lain. Misalkan tadi Kang Deni mengatakan Ustadz adalah seorang guru. Bahasa Arabnya al-ustadzu muallimun. Muallimun. Ustadz adalah seorang guru. Itu bahasa Arabnya. Nah, ini ketika antum mengabarkan al-ustadzu muallimun, apakah difahami? Apakah menimbulkan pertanyaan? Tidak, karena sekedar mengabarkan saja. Kalau antum ada pertanyaan, loh kok bisa dia seorang guru? Itu kan dari luar saja, nggak ada sangkut paut dengan pernyataan. Seperti itu. Nah, beda kalau misalkan gini, antum tambahi misalkan ingkana, jika. Di sini nanti akan berubah menjadi mualliman, yang awalnya mualliman jadi mualliman. Nanti akan pembahasan lanjutan itu. Cuman yang jelas kalau begini, ingkanal ustadzu mualliman. Kalau ustadz itu guru, dari pernyataan saya
jika ustadz itu adalah seorang guru, kemudian saya berhenti. Antum paham apa tidak? Apakah antum menimbulkan pertanyaan? Mesti menimbulkan. Karena pernyataan yang saya sampaikan justru mengambang, justru ambigu. Berhenti sampai di sini saja, titik. Jika memang jika ustadz itu adalah seorang guru, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dan orang yang mendengar tadi, maksudnya apa? Kalau memang guru, kenapa memangnya? Nah, ada masalah apa? Apa ada utang yang belum terbayarkan gitu kan? Jadi di sini masih menimbulkan pertanyaan maksudnya, masih menimbulkan pertanyaan sehingga dia tidak disebut dengan mufid. Kalau sudah tidak mufid, ya jelas dia tidak masuk dalam kalam. Seperti itu. Termasuk juga misalkan inka nazaidun qa'iman, kalau Zaid berdiri. Jadi ini masih menimbulkan pertanyaan sehingga itu tidak disebut dengan mufid. Gitu ya. Nah, termasuk misalkan ini kan contoh yang isim-isim semua ya. Kalau contoh yang kata kerja misalkan in koma zaidun. In koma jika koma berdiri Zaidun orang yang bernama Zaid, sudah dia berhenti sampai di sini. Maka itu walaupun dia lafaz, ini betul ada huruf-huruf hijaiyah, walaupun dia murakkab 1, 2, 3 lagi, ya kan? Tapi sayangnya dia tidak mufid, tidak dipahami, enggak berfaedah, perkataannya tidak berfaedah. Nah, itu syarat yang ketiga. Dan yang terakhir di sini bilwat ini ada makna ganda ya. Makna wadha itu sendiri adalah dua. Ada dua. Yang pertama adalah ada unsur kesengajaan. Jadi antum ngomong dengan menggunakan bahasa Arab, ada lafaznya tersusun, dipahami, kemudian yang terakhir ada unsur kesengajaan. Ya, itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kita lihat yang pertama dulu. Ada unsur kesengajaan. Apakah ada orang berbicara tapi dia nggak sengaja? Ada nggak? Apa misalkan contohnya? Ngigo, ngelindur. Dia ada unsur kesengajaan? Ya enggak lah, wong dia sendiri tidak sadar. Termasuk juga apa? Termasuk juga burung beo yang pintar bilang assalamualaikum. Ada burung beo, assalamualaikum. Bahkan beberapa kalimat, ada yang bisa baca tabat yada ya? Ada, diajari kayak gitu. Ada yang baca kulhu, bisa gitu kan. Memang diajari sedemikian rupa sama yang punya. Tapi dia apakah punya unsur kesengajaan? Tidak ada. Dia hanya meniru saja. Meniru dari ajaran sang majikan kayak gitu, dia meniru saja gitu. Nah, maka dia walaupun perkataannya si burung itu berupa lafaz, tersusun, berfaedah, maksudnya berfaedah difahami kayak gitu, maka tidaklah disebut dengan kalam. Hanya saja kalau dia baca Al-Quran, terus kemudian kita mendengarkan, apakah dapat pahala? Ya dapat, karena kita mendengarkan lafaz, yaitu ayat-ayat Al-Quran, dari manapun itu sumbernya. Gitu kan. Nah, termasuk apa? Antum punya HP, ya kan? Kemudian antum setel bacaan ayat Al-Quran atau percakapan orang Arab. Apakah di situ disebut dengan kalam? Lah, sekarang tidak. Kenapa? Karena walaupun lafaz, murakkab, mufid, tidak ada unsur kesengajaan. Dia hanya rekaman saja. Beda kalau dia yang rekamannya sejak awal. Di awal pertama kali rekaman, maka itu adalah kalam karena dia disengaja. Selanjutnya karena sudah masuk file, maka tidak disebut dengan kalam. Kalau ucapan assalamualaikum misalkan kita dengarkan di dalam HP, apakah kita harus menjawab? Permasalahan ini sampai ke fikih.
Apakah kalau misalkan ada orang mengucapkan salam gitu kan, cuman di HP gitu, apakah kita harus menjawab? Atau di TV gitu? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Gimana kira-kira? Nah, jadi begini hukumnya diperinci, Pak. Kalau yang di HP itu adalah mubasyir langsung, seperti ana nelpon antum posisi di Jakarta, saya di Malang. Assalamualaikum Ustaz, maka antum walaupun di Malang, maka harus menjawab. Kenapa? Pertama, karena saya memang sekarang sedang mengatakan Assalamualaikum dan ada unsur kesengajaan sekarang, sehingga antum harus menjawab. Tapi kalau itu rekaman, ya kan, rekaman beberapa hari yang silam misalnya, maka di sana tidak ada unsur kewajiban. Beda kalau voice note. Voice note kan memang tertunda ya. Jadi sekarang kemudian beberapa hari berikutnya antum baru setel ya, maka itu tetap dijawab karena ada unsur kesengajaan, hanya saja tertunda. Ini enggak misalkan ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Kan di awal biasanya ada salam tuh, ya kan? Tapi ini kan sudah rekaman, maka di sini antum boleh jawab, boleh tidak. Karena dia tidak mubasyir, tidak langsung. Jadi sampai ke sini juga pembahasannya, sampai kepada fikih. Tapi kalau secara langsung maka menjawab, walaupun dia lewat via telepon atau lihat via televisi, seperti itu. Nah, jadi yang pertama intinya harus ada unsur kesengajaan, maka nanti disebutlah dengan kalam atau perkataan yang sempurna. Seperti itu. Dipaham? Nah. Dan makna yang kedua dari wada ini, wada yang pertama adalah ada unsur kesengajaan, yang kedua harus berbahasa Arab. Jadi apa yang saya omongkan dari awal tadi sampai sekarang, karena tidak berbahasa Arab, maka dalam ilmu bahasa Arab ya tidak disebut dengan kalam, karena syaratnya harus menggunakan bahasa Arab kayak gitu kan. Harus menggunakan bahasa Arab. Dan perlu dipahami di kitab itu antum mulai dari awal sampai akhir sudah, itu belum disebut dengan kalam. Jadi makanya misalkan ini, tulisan misalkan ini, Zaidun Qaimun, itu enggak disebut kalam. Kapan kalamnya? Ketika diucapkan. Makanya tadi disebut dengan lafaz yang tersusun, difahami, ada unsur kesengajaan dan berbahasa Arab. Itu semua bisa dipahami kayak gitu ketika diucapkan. Kalau hanya tertulis maka tidak disebut dengan kalam, kecuali kalam yang secara bahasa saja. Ini kan kita membahas secara istilahnya. Kalau kalam secara bahasanya ya apapun yang bisa memahamkan, seperti pelang jalan yang hanya menunjukkan panah sekian, kemudian ada kayak semacam tanjakan, ya kan, maka itu dipahami, maka secara bahasanya ya disebut kalam. Tapi kan tidak membahas bahasanya ya, kita membahas secara istilah, apa istilahnya, terminologi ya, terminologi ya. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini ada dipaham? Jadi ini sudah mencakup contoh yang lengkap ya. Zaidun Qaimun contoh lengkap sudah. Zaid Qaimun adalah orang yang berdiri. Atau misalkan yang tadi Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kita. Sudah, ini pengabaran seseorang kepada kita. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Sudah. Jadi ini pengabaran sehingga membuat kita faham. Zaidun Qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri, membuat kita faham. Umar akilun, Umar adalah orang yang makan. Paham? Jadi ini adalah contoh kalam perkataan yang sempurna, sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Nah, ini walaupun tersusun lebih dari 2 kalimat, satu ini in 1, kana 2, al ustadu 3, kemudian mualliman 4 kalimat malah. Hanya saja karena dia tidak difahami, jika ustadz adalah seorang guru kemudian dia tidak melanjutkan, maka dia tidak disebut dengan kalam karena tidak difahami. Walaupun tersusun, difahami, ada unsur kesengajaan tapi tidak berbahasa Arab, itu juga bukan disebut dengan kalam. Jadi intinya ini,
baru disebut dengan kalam. Kan begitu. Nah, baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu terkait masalah ini? Bebas ini, silakan. Gitu ya. Nah, ada? Kang? Kang Asep? Kalau kalam itu ya kan yang itu, kalau misalin kata-kata yang kayak tadi ngigo apa itu, ada bahasa lain apa itu bukan kalam saja gitu. Betul. Jadi dia tidak disebut dengan kalam. Bisa saja dipahami. Misalkan ada orang ngigo, tolong ambilkan air. Tolong ambilkan air itu kan sudah permintaan pertolongan dan itu difaham. Kalau nanti antum tanya air apa yang kamu inginkan, itu kan bukan dari pernyataannya, ya kan? Intinya difahami. Cuman karena tidak ada unsur kesengajaan, jadi dia minta tolong airnya itu menggunakan bahasa Arab, Kang, gitu kan? Tidak ada unsur kesengajaan, maka tidaklah disebut dengan kalam. Lalu disebut dengan apa, gitu kan? Disebut dengan apa? Disebut dengan kalam lugawi. Maksudnya kalam lugawi adalah kalam secara bahasanya saja. Beda dengan kalam secara istilah. Sementara yang kita inginkan adalah secara istilah. Kan semuanya mempunyai dua definisi kan? Misalkan kita dulu mungkin pernah sekolah ya, apa yang disebut apa misalnya kan secara bahasanya adalah sekian, secara istilahnya adalah sekian. Nah, yang kita bahas semuanya di dalam pembahasan ilmu nahwu, bahasa Arab, termasuk dalam fikih, dalam tauhid, itu kan mesti yang diinginkan adalah istilah, secara istilah. Tapi itu yang disebut tadi itu adalah orang yang ngigo itu secara bahasanya saja. Kenapa ya? Karena berupa lafaz, susun, difahami, pakai bahasa Arab, cuman satu kurangnya tidak ada unsur kesengajaan. Sehingga disebut dengan kalam lughawi. Kalam secara bahasanya saja. Nah, kayak lampu ini, lampu secara bahasanya apa? Ya alat untuk menerangi gitu kan. Istilahnya lampu tersusun dari ini partikel-partikel dan sebagainya. Yang hanya ahli lampu yang paham definisi istilahnya secara lengkap. Kayak gitu. Baik, sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Baik. Kalau sudah tidak ada ditanyakan, kita berpindah kepada yang berikutnya. Oh ya, silakan. Bangga. Itu kan ya dulu juga pernah ikut ini di rumah itu. Bangga. Kalau WA itu kan berarti bukan termasuk kalam. Ketika mengajarkan Assalamualaikum. juga tidak wajib dijawab kan begitu. Nah, tapi kan betul. Assalamualaikum itu tadi disyaratkan ada lafaz berbahasa Arab. Ini kan Assalamualaikum pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kalau berbahasa Arab itu apakah bisa dikatakan kalam? Kalau pakai tulisan bahasa Indonesia Latin itu apa juga bisa dikatakan kalam? Ya, jadi gini, kalau kita memang melihat pada definisi sesungguhnya gitu kan, jadi kita kalau melihat pada sesungguhnya, maka ketika ada orang mengucapkan salam, ya kita rinci dulu. Kalau dia mengatakan secara lisan kayak gitu, Assalamualaikum, ya kan, diucapkan segala macam, ya, maka nanti akan menjawab Waalaikumsalam seperti biasa. Kemudian bagaimana kalau menggunakan tulisan, ya kan? Kalau menggunakan tulisan bagaimana? Nah, tadi tidak nyinggung tulisan kan? Jadi kita menyinggung suara, baik itu rekaman ataupun langsung voice note juga. Nah, sekarang yang tulisan, bahasa yang tulisan. Bagaimana kalau tulisan? Lah, ternyata al-kitabah fi maqamil maqal. Tulisan itu menempati posisinya orang sedang berucap. Kalau memang tulisannya antum barusan nulis, ya kan, dan ditujukan kepada saya misalnya, maka nanti sebagaimana konsekuensi yang wajib menjawab salam, karena adalah tulisan menempati posisinya ucapan.
Dan bahkan terkadang bisa lebih tajam ya tulisan dari ucapan seseorang. Nah, tapi kalau antum nemu tulisan kayak gitu kan, nemu tulisan ini tulisannya dulu, tulisannya misalkan nemu di koran ya, nemu di koran. Di sana ada assalamualaikum, kemudian isi opini, kemudian salam. Apakah antum wajib mengucapkan menjawab salam kayak gitu kan? Ya ini karena ini sudah tulisan sudah dulu, kemudian tidak ditujukan ke kita, dan ini pun juga istilahnya ya tidak tertentu gitu kan, maka di sini ya kita boleh menjawab, bisa tidak. Tapi kalau memang ini baru nulis kemudian ditujukan kepada kita misalnya, maka kita harus menjawabnya. Seperti di WA yang biasa, misalkan assalamualaikum, maka langsung menjawab juga. Namun apakah termasuk kalam? Ya dilihat, kalau ditulis pakai bahasa Indonesia tidak termasuk kalam. Namun apakah berpahala? Ya pahala tetap. Kita kan hanya bahas masalah kalam dan tidaknya, bukan bahas masalah pahala atau tidak gitu. Kayak gitu, Ustaz. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita pindah ke bab berikutnya. Tadi sudah kalam kita bahas, insyaallah, alhamdulillah. Sekarang membahas tentang pembagian yang kemudian menyusun kalam itu sendiri. Jadi kalau di dalam Jurumiyah memang disebutkan wa aqsamuhu, pembagian kalam. Tapi sebenarnya kalam itu yang nggak terbagi gitu kan. Kalau pembagian sesuatu yang menyusun kalam memang ada 3. Jadi ada 3 ya. Aksamul kalimat. Nah, gitu kan. Karena kalam itu kan dari kalimat. Kalimat itu kata. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah kata. Tapi kalimat dalam bahasa Indonesia, maksudnya kalimat yang digunakan oleh orang Indonesia adalah perkataan yang sempurna. Sementara perkataan yang sempurna dalam bahasa Arab bukan kalimat, tapi kalam tadi itu. Jadi nggak tahu kenapa kok salah penempatan penyerapan bahasa Indonesia kepada bahasa Arab tentang kalimat. Ya kan? Dari dulu kita diajari bahwa kalimat itu adalah kata yang sudah tersusun dari subjek, predikat, atau bisa ditambahi dengan objek. Itu objek kan hanya tambahan saja kan? Atau ada K, keterangan. Yang jelas ada subjek dengan predikat, seperti Budi pergi ke pasar, itu kan sudah keterangan ya, keterangan seperti itulah. Itu disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalimat yang orang-orang Arab pahami adalah satu kata. Misalkan pasar, yaitu itu disebut dengan kalimat. Tapi di Indonesia mengatakannya dengan kata. Kayak gitulah. Sekarang akan membahas tentang aqsamul kalimati, pembagian kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Nah, kalimat ini ketika tersusun 1, 2 atau bisa 3, itu nanti disebut dengan kalam. Makanya tadi contoh Zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri, maka kalam. Karena 2 kalimat sudah tersusun segala macam dan dipahami, diucapkan dalam bahasa Arab, unsur kesengajaan dan sebagainya lah, seperti yang tadi. Nah sekarang kalimat yang kemudian menyusun kalam itu apa saja? Kan kita sudah tahu kalamnya tadi. Kemudian kata-katanya apa yang kemudian menyusun kalam itu? Ternyata ada 3. Yang pertama kalimat fi'il. Kalau biasanya bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Biasanya ya. Biasanya seperti itu. Fi'lun. Pernah dengar Kang Denny? Fi'il, kata kerja. Nah itu dia. Kang Asep sudah pernah dengar? Fi'il. Nah itu kata kerja. Kayak di kita itu mungkin makan itu kan suatu pekerjaan ya. Menulis, membaca, kemudian menyapu, itu kan pekerjaan semua. Nah di dalam bahasa Arab sama.
Cuman kan kalau menulis nanti kata bayak tubuh gitu kan. Kalau makan akalayak kulu, menulis itu karena sayak nusu, menyapu karena sayak nusu. Kemudian membaca qara'a yaqra'u, ada bahasa masing-masing. Cuman ini yang pertama adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan. Pekerjaannya bisa pekerjaan zahir kayak gini, kita lihat. Ada juga pekerjaan hati, misalkan memikirkan. Apakah memikirkan harus begini? Bisa saja, contohnya saja. Tapi tidak semua orang memikirkan. Ada memang orang memikirkan kayak gini gitu kan. Tapi biasanya kan mikir saja gitu kan. Apakah harus melotot gini-gini? Enggak harus gitu kan. Dia pekerjaan tapi sifatnya bentuk dalam, sifatnya kejiwaan. Termasuk juga termasuk dia meyakini, saya meyakini. Itu kan pekerjaan hati, di mana kita tidak melihat secara zahir. Saya diam sendiri kan pekerjaan, walaupun hakikatnya tidak sedang mengerjakan sesuatu, ya diam. Itu satu pekerjaan juga. Jadi yang disebut dengan kata kerja itu sebenarnya umum ya, nggak harus perbuatan yang kita lihat kayak gitu kan. Bisa sedang memikirkan, meyakini, atau justru dia sedang melakukan perbuatan diam kayak gitu kan, dan yang lain-lainnya. Contohnya kalau saya bikin contoh dalam bahasa Arabnya yang mudah ya, qara'a. Nanti fiilnya masih terbagi, kita bagi saja biar lebih mudah. Nah, fiil pekerjaan itu ada pekerjaan yang telah lampau. Misalkan antum kemarin makan, berarti sudah. Sekarang makan tidak. Kalau memang sedang makan, ya sedang makan. Nanti akan makan, iya. Berarti kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Perbuatan mesti kayak gitu. Pekerjaan mesti kayak gitu. Makanya fiil itu terbagi menjadi 3. Nah, jadi bercabang ya. Yang pertama fiil atau kata kerja. Kata kerjanya masih terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fiil madhi. Ya, madhin. Maksudnya fiil madhi apa? Adalah kata kerja yang sudah lampau, sudah lewat. Saya kasih artinya lampau. Lampau itu lewat, berlalu, dulu. Seperti misalkan qara'a. Nah ini, qara'a artinya telah membaca. Artinya itu bukan hanya sekedar membaca. Memang iya membaca memang, tapi dia sudah melakukan perbuatan itu. Makanya disebut dengan telah membaca. Seperti itu ya. Ini yang pertama. Fi'il disebutnya dengan fi'il madhi. Kalau dalam manusia ini termasuk kata kerja yang apa? Kan nggak ada. Kata kerja lampau mungkin ya. Kata kerja lampau. Terus kata kerja saat ini gitu kan. Dan kata kerja yang akan datang. Ya mirip-mirip lah. Jadi dalam bahasa Arab fi'il kata kerja ada yang telah lampau, ada yang mudhari namanya. Mudhari'. Apa maksudnya dari fi'il mudhari' adalah saat ini atau sekarang. Jadi perbuatannya itu sekarang. Antum mengucapkan kata-kata ini menunjukkannya sekarang. Misalkan apa? Contohnya yaqra'u. Yaqra'u berarti apa? Sedang. Nah, itu kan. Sedang membaca. Sedang membaca maksudnya ya sedang melakukan kayak gitu. Misalkan antum mengatakan huwa yaqra'ul Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Berarti kapan? Ya sekarang. Tidak mungkin ketika antum mengatakan huwa yaqra'ul Qur'an. Padahal membaca Al-Qur'annya telah kemarin. Seharusnya antum menggunakan huwa qara'al Qur'an. Dia telah membaca Al-Qur'an. Ditambahi keterangan biar lebih lengkap bil amsi, kemarin. Dia telah membaca Al-Qur'an kemarin. Huwa qara'a Al-Qur'an bil amsi. Ya kan? Seperti itu. Yaqra'u sedang membaca. Nah, kemudian di sini sebenarnya artinya ada 2, bisa sedang membaca atau akan membaca.
Jadi ada dua ya, atau akan membaca. Jadi kalau antum mengatakan huwa yaqra'ul Qur'an, lihat kondisinya. Oh, dia sedang baca Quran, berarti makna dari yaqra'u fi'il mudhari'nya berarti sekarang. Tapi huwa yaqra'ul Qur'an, padahal dia sedang jalan-jalan sekarang. Oh, berarti yang dimaksud orang yang mengatakan ini nanti dia akan membaca Al-Qur'an. Huwa yaqra'ul Qur'an, dia nanti akan membaca Al-Qur'an. Walaupun sekarang antum melihat dia sedang jalan-jalan gitu kan. Seperti itu. Nah, timbul permasalahan. Biasanya ketika khutbah, ketika dalam hadis juga disebutkan gini. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Allah sedang berfirman. Allah akan berfirman menggunakan fi'il mudhari'. Padahal sebagaimana kita sadari, Al-Qur'an turun 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang silam. Kenapa kok kemudian menggunakan yaqra'u? Kan begitu. Di sini adalah fi maqamil hikayah, dalam kategori bercerita. Ini kan menceritakan firman Allah. Makanya kemudian mengucapkan yaqulu. Makanya kemudian suatu ketika, misalkan ya, suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Lah itu menggunakan redaksi yajlisu. Itu enggak masalah karena ini adalah cerita. Seakan-akan apa? Kita berada di zaman itu. Kita berada di zaman itu. Nah, berarti sudah keluar dari pembahasan nahwu tadi. Nah, jadi ala kulli hal secara ilmu gramatikanya bahwa fi'il mudhari digunakan untuk sekarang ataupun yang akan datang. Nah, itu fi'il yang kedua. Sedangkan fi'il yang ketiga disebutnya dengan fi'il amar. Ya, fi'lu amrin. Nah, di sini fi'lu amrin gitu ya. Nah, fi'il amar itu apa? Kata kerja, ya, kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi misalkan bacalah, ya kan? Seperti contoh apa? Iqra, bacalah. Bacalah ya. Iqra, bacalah. Dan mesti yang terakhir ini mesti menunjukkan masa yang akan datang. Pasti sudah. Walaupun masa yang akan datang itu semenit lagi. Misalkan tulis. Berarti sekarang dia sedang menulis atau belum? Belum. Kalau sudah menulis, ngapain masih menyuruh untuk menulis? Makanya perintah itu mesti kepada hal yang akan datang. Makanya kalau dalam fi'il amar itu satu, dia memang menunjukkan makna perintah. Harus menunjukkan makna perintah, bacalah. Kemudian yang kedua, pasti menunjukkan masa yang akan datang, walaupun 1 menit lagi, 1 detik lagi, dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Ada yang perlu ditanyakan dulu terkait masalah fi'il ini, kata kerja? Baik, itu kata yang pertama. Jadi pembagian kalimat yang pertama adalah fi'il dengan 3 pembagiannya. Kemudian yang kedua disebutnya dengan ismun. Nah, isim itu adalah kata benda. Seperti apa? Misalkan seperti ini, qalamun, yaitu bolpen, pensil. Kemudian ada mimsahatun, penghapus, ada saburatun, papan tulis, ada masjidun. Masjidun kan bahasa Arab. Masjidun, masjid. Kemudian ada thawbun, baju, dan sebagainya. Yang penting menunjukkan benda, bukan menunjukkan satu aktivitas, gitu kan? Nah, jadi ini adalah benda kayak gitu. Dan ini tidak ada pembagiannya, sebagaimana pembagian fi'il nggak ada. Dia ya isim kayak gitu aja. Gitu. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya langsung ya tadi, misalkan ada qalamun, termasuk juga misalkan nama orang ya, Muhammadun. Maka itu Muhammadun itu kan benda gitu kan. Orang itu kan benda kan? Ya sudah, benda itu. Makanya disebut dengan isim kayak gitu.
Kemudian ada lagi misalkan hewan ya, misalkan ada kitun yang artinya adalah kucing, atau hirun, sama aja. Kitun atau hirun sama. Jadi isim adalah kata benda. Kalau kita sederhanakan seperti itu. Ini ya, kata benda. Biar nggak lupa. Kata benda. Sesuatu. Cuman bendanya itu bisa saja kita nampak atau tidak. Seperti misalkan apa? Rihun, angin. Rihun, angin itu kan benda, cuman kita nggak melihatnya, warnanya apa, ya kan, baunya seperti apa, justru nggak ada baunya gitu kan. Maka itu disebut ya isim gitu, rihun, bahasa Arabnya rihun. Termasuk juga misalkan hal yang tidak kita lihat gitu, seperti jin, al-jinnu, itu kan isim juga, kata benda, cuma walaupun kita tidak melihatnya. Dan hal-hal yang lain lah, hal-hal yang lain. Ada yang nampak seperti hajarun dan sebagainya, kolamun dan sebagainya, ada yang juga tidak. Seperti malaikatun, malakun ya, bentuk mufradnya itu malakun, kata tunggalnya malakun itu malaikat. Ya benda juga, cuman kita nggak melihatnya. Syaitan kayak gitu. Dan hal-hal yang lainnya itu adalah kata benda semuanya. Jadi benda bukan hal sesuatu yang harus antum tangkap dengan indera. Nah, jadi isim lebih mudah di sini karena memang hanya benda. Dan yang terakhir adalah harfun. Harfun. Kalau bahasa Indonesianya huruf itu justru lain arti. Huruf dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia memahami huruf itu adalah A, B, C. Itu huruf. Ini huruf apa? A. Ya kan? Padahal di dalam ilmu bahasa Arab ya, memang betul dalam ilmu apa namanya, tajwid kayak gitu, itu disebut huruf juga, alif, ba, ta, dan sebagainya. Tapi yang dimaksud sekarang bahasa Arab. Huruf di dalam bahasa Arab itu adalah kalau kita artikan mungkin kata sambung atau kata penghubung gitu. Seperti dari. Dari itu dalam bahasa Indonesia apa? Kata sambung apa penghubung? Saya dari masjid. Saya pergi ke rumah. Dari ke itu apa? Sambung apa penghubung? Penghubung ya. Kata penghubung. Misalkan di sini apa contoh huruf? Min, dari. Kalau di dalam jurumiyah ada min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, kaf, lam, wa hurufil qasami, wa hiya al-wawu wal ba'u wa ta'u. Di situ ada banyak ya kalau di dalam jurumiyah. Pertama ada min, yang kalau orang Indonesia artikan biasanya dari. Kita sederhanakan saja min. Ada kemudian ilah yang artinya adalah kepada, kepada. Kemudian ada an yang artinya juga bisa tentang ataupun dari. Min, ila, an, ala. Ala itu biasanya diartikan dengan di atas. Kemudian fi. Fi itu biasanya diartikan di atau di dalam. Kemudian min, ila, an, ala, fi, rubba. Rubba itu artinya sedikit sekali. Sedikit sekali. Rubba rajulin karimin lakitu, sedikit sekali. Kemudian kaf. Kemudian kaf itu seperti apa? Misalkan kalau kita contohkan tulisannya kayak gini, K kayak gitu. K. Kemudian ada ba juga. Seperti anta kal badri, kamu seperti purnama, artinya seperti. Kaf itu. Kemudian ada ba, biasanya diartikan dengan. Misalkan marartu bi zaidin, saya berlewatan dengan Zaid. Dan yang sebagainya. Dan juga ada lam. Ada lam ya, seperti misalkan al-qalamu li Zaidin, itu artinya milik. Ya, bolpen ini miliknya Zaid. Ini banyak sekali. Dan yang terakhir ada huruf qasam, huruf sumpah. Huruf sumpah. Biasanya itu di dalam Al-Qur'an wattini wazaitun wal asri yasin wal qur'anil hakim dan sebagainya. Wallahi, tallahi, billahi, itu
ketika kemasukan itu semuanya itu setelahnya mesti isim, dan huruf sumpahnya itu adalah huruf. Wallahi wawunya itu huruf, billahi ba'nya itu huruf, tallahi ta'nya itu huruf. Kemudian min, ila, an dan sebagainya ini semua adalah huruf. Kalau bahasa Indonesianya tadi apa? Kata penghubung ya. Atau kata sambung mungkin. Wallahu a'lam dalam bahasa Indonesianya. Nah, tiga-tiganya inilah yang kemudian menyusun kalam itu. Dan di dalam Al-Qur'an, Bang Denny, hanya ada 3 sebenarnya. Dalam hadis, dalam aqwal ulama, perkataan ulama, dalam kitab-kitab sebanyak-banyaknya itu 3 cuman. Fi'il, isim, huruf, sudah. Isinya cuman itu. Gak ada kemudian, oh ini setengah isim, setengah huruf. Oh ini setengah fi'il, setengah isim, gak ada. Ya memang kayak gini aja. Mulai dari alhamdulillah sampai waladhdallin, ya itu sudah. Isinya cuman 3. Hanya saja kita nanti bagaimana membedakan mana yang isim, mana yang fi'il ini. Mana ini yang huruf? Kan terkadang sama soalnya. Apalagi tidak ada harokatnya, Bang. Antum mungkin pernah lihat, ini kitab ini nggak ada harokatnya, mana isim, mana fi'il itu. Nah, disitulah kemudian dengan ilmu ini antum akan tahu. Oh ini isim ini. Oh ini fi'il. Bukan hanya tahu membedakan isim dan fi'il, tapi kemudian berlanjut antum akan memahami apa yang dimaksud oleh sang penulis itu, apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an awalnya kan tidak ada harokatnya. Awalnya nggak ada harokatnya gitu kan. Jadi bismillah ya sudah kayak gini. Nggak ada harokatnya sampai akhirnya itu. Baknya ini kan barusan kemudian itu, oh bak itu gimana ya? Oh kasih titik aja gitu. Itu barusan saja, maksudnya setelah Rasulullah, setelah zaman sahabat, baru kemudian ditemukan titik-titik itu. Dan itu sangat membantu untuk orang selain orang Arab. Kalau memang orang Arab nggak perlu sama titik-titikan dulu. Ya sekarang sama dengan kita. Sama dengan kita. Karena orang Arabnya sudah berubah ya. Udah tidak memahami bahasa asli mereka yang mana tidak menggunakan titik-titik itu tadi. Apalagi harokat justru datang setelahnya lagi gitu kan. Harokat ini dan sebagainya. Kayak gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan di sini? Ada Ustaz Tommy? Ini Ustaz, terkait dengan huruf. Kalau secara istilah ada yang kemudian mengartikan huruf itu yang bukan fi'il dan isim. Iya, betul. Iya betul. Jadi huruf itu kata sambung. Kata sambung atau penghubung tidak sama dengan benda, tidak sama juga dengan kata kerja. Memang tidak sama. Benda ya benda sendiri, kerja satu pekerjaan aktivitas, dan penghubung. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Makanya kalau di dalam Jurumiyah itu disebutkan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa yang dikatakan fi'il dengan isim itu tidak masuk dalam huruf. Jadi dia memang sendiri kayak gitu. Cuman dia akan dipahami ketika ada orang lain. Kalau fi'il dia akan dipahami dengan sendirinya. Fi'il itu kata kerja. Misalkan qara'a. Qara'a ya dengan sendirinya akan dipaham bahwa di sana ada orang yang telah membaca. Ketika isim qalamun artinya adalah pensil atau bolpen. Ya kan? Maka dengan sendirinya akan dipaham, oh bolpen maksudnya adalah ini. Tapi kalau kemudian min, dia tidak akan dipahami kecuali bersamaan dengan yang lain. Ketika saya mengatakan dia telah membaca, antum mesti paham. Ketika saya mengatakan qalamun, pensil, antum mesti paham. Tapi ketika saya mengatakan bang, kepada, bang, dari, tidak dipaham kan? Makanya ini dipaham dua-duanya, ketika ini tidak dipaham. Kecuali dia dari yang apa berhubungan dengan yang lain, misalkan bang dari masjid, nah dipaham. Jadi maksudnya dia datang dari masjid. Ada di dalam mobil, oh berarti dia di dalam mobil. Tapi kalau tiba-tiba saat di dalam, tidak ada kata-kata yang menjurus ke situ sebelumnya, tiba-tiba mengatakan di dalam, kepada, atau kemudian tentang, tidak dipaham. Makanya tadi disebutkan dia itu bukan fi'il, bukan juga isim, tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il enggak ada pada dirinya. Jadi memang tiga-tiganya ini berbeda.
enggak sama. Begitu ya. Nah, ada lagi mungkin? Boleh? Qala Rasulullah. Betul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat betul penggunaannya karena Rasulullah bersabdanya memang telah lalu 1400 tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan yaqulu Rasulullah SAW menggunakan fi'il mudhari dan itu tidak mengapa. Jadi seakan-akan kita diajak kepada zaman itu. Makanya kemudian menggunakan kata yaqulu. Rasulullah sedang bersabda. Jadi kita seakan-akan sudah di situ ya. Makanya kalau menggunakan itu sudah tidak menggunakan ini. Jadi lain kayak gitu kan. Nah, ada lagi mungkin? Tidak ada? Alhamdulillah jam 7 ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.